Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Fadil JR. Oke guys, kali ini Fadil JR bakal nge-share caranya beli laptop second. Jadi kita bakal ngajarin tutorial gimana caranya ngecek step by step untuk pembelian laptop second. Dari pengecekan layar, dari pengecekan keyboard, speaker, kamera, baterai, dan juga aplikasi yang lainnya. Kita akan tes, kita ajarkan semua. Dan tutorial ini bisa digunakan baik itu internet maupun software, jadi asli mudah banget, khususnya untuk para pemula yang ingin membeli laptop second dengan kondisi yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berguna untuk yang lagi ngurusi order laptop dan juga ingin dapat laptop second tapi dengan kualitas yang masih bagus. Oke guys, pantengin terus channel Fadil JR Komputer, like, comment, dan share, dan check it out. Oke guys, step pertama untuk pengecekan laptop, yang pertama kali harus kita cek itu bagian bodi ya, bagian bodi laptop. Cek juga bagian sudut-sudutnya ini ada yang penyok atau pecah atau tidak, dan terutama bagian engsel. Ini engselnya dia masih kuat atau tidak. Nah, ini sangat penting ya untuk pemakaiannya. Kalau engselnya ini ketika ditutup dia langsung jatuh, berarti ada kesalahan di engselnya. Tapi kalau semuanya normal dan bagian-bagian sudut-sudut sini tidak ada yang pecah atau ada penyok, itu masih bagus dan masih layak pakai. Kalau masalah lecet pemakaian itu wajar, karena kita pembelian laptop second. Jika ada lecet pemakaian itu sangat wajar sekali, karena kalau mau cari laptop yang mulus berarti harus membeli laptop yang baru. Dan pastikan juga di bagian bawah laptop, ya ini skrunya kita cek dulu semua, skru-skrunya dicek semua masih lengkap atau tidak. Oke guys, step yang kedua untuk pengecekan laptopnya, kita langsung hidupkan saja laptopnya. Oke, setelah kita tunggu, laptopnya sudah mulai nyala. Kita bisa cek juga di sini spesifikasi dari laptop yang mau kita beli. Jadi untuk pengecekan pertamanya biasanya sih kita dari menu start ini tekan R. Oke. Setelah itu kita ketik DXJet, sudah ada, dan langsung di OK. Nanti di sini terlihat bahwasanya spek dari laptop yang ingin kita beli. Dan laptop ini speknya Core i5 generasi ke-8 dan memakai RAM 8GB dan Windows Pro 64 bit. Di sini juga ada graphic cardnya, yaitu dual graphic Intel UHD Graphic 620 dan Nvidia GeForce 930 MX. Di sini sudah kita lihat bahwasanya spek dari laptop itu i5 generasi ke-8, RAM 8GB, Windows 10 dan dual graphic. Lanjut ke dalam, kita cek juga di sini, bisa kita cek dari disk PC, klik kanan di manage. Kita bisa cek storage dari laptop ini. Storage-nya, nah bisa kita lihat dia yang paling atas itu 931 ini sebenarnya memakai harddisk 1 tera atau 1000 GB, dan yang bawah ini memakai SSD 180 GB. Berarti dia memakai dual harddisk dan SSD, memakai dual penyimpanan. Oke guys, lanjut ke step yang ketiga, yaitu pengecekan kesehatan dan performa dari SSD dan harddisk dari laptop yang ingin kita beli. Jadi dari software ini guys, kita bisa lihat berapa persen lagi kesehatan dari harddisknya dan berapa persen lagi performa dari SSD-nya. Kita bisa lihat semua dari persentasenya, jadi kita bisa pastikan bahwasanya harddisk atau SSD ini masih sehat atau tidak di laptop yang akan kita beli.
Oke, pengecekannya memang wajib guys pakai software. Soalnya kalau tidak pakai software kita tidak bisa tahu. Tapi setidaknya kita bisa paham atau mengerti kondisi dari hard disk atau SSD yang akan kita beli. Oke, untuk pengecekannya kita langsung ke aplikasi, namanya dia Harddisk Sentinel Portable. Ini aplikasi ada di Google ada, kalau mau download nanti saya kasih linknya boleh. Nanti dari aplikasi ini kalau ingin COD dan ingin membeli laptop, download dulu aplikasi ini, taruh di flash disk. Nanti ketika pada saat pengecekan dan ingin COD, tinggal install aja sebentar. Penginstalannya pun sangat mudah sekali. Pertama kita buka di sini Harddisk Sentinel, terus kita pilih yang file yang size-nya itu 4 juta. Nah ini yang size-nya 4 juta. Oke, setelah dapat size-nya 4 juta, kita klik ya, kita klik. Oke, tunggu sampai selesai. Nanti bisa kelihatan. Oke, di sini guys bisa kelihatan ya dari mereknya, kesehatan harddisk dan ininya. Jadi di sini dia memakai ini ada, ini harddisk eksternal saya, kesehatannya masih 100%. Ini Intel SSD, berarti SSD-nya merek Intel dan performa dari SSD-nya masih 100% dan kesehatannya juga masih 100%. Dan juga ini ada harddisk dari laptop yaitu 500 GB. Dan di sini bisa kita lihat kesehatan harddisknya juga masih 100%, performanya juga masih 100%, berarti masih bagus semua dan masih layak pakai. Kecepatannya pun ya masih bagus lah. Di sini bisa dilihat power on time-nya itu 177 days dan estimasi remaining lifetime-nya itu bisa sampai 1000 days. Berarti harddisknya ini sudah pakai 177 hari lebih, dan SSD-nya juga sudah pakai 106 hari sudah pakai. Dan di sini guys, nah ini SSD-nya sudah berubah nih, soalnya SSD-nya performa 80% dan kesehatan 90%. Sebenarnya kalau kategori untuk pengecekan dari portable harddisk Sentinel portable ini, kalau dia 80% dan 95% itu masih sangat bagus, masih bagus. Kecuali dia sudah di bawah 50%, nah itu baru sudah need to replace atau segera diganti. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini dan kita beli laptop second, masih cukup, performa masih cukup bagus ya, karena dari penilaian dari software pun masih good dan excellent. Oke, di sini lanjut ke step yang keempat, kita lanjut cek fungsi dari keyboard. Oke guys. Oke, lanjut ke step yang keempat, kita akan melakukan pengecekan keyboard. Nah, kita ada softwarenya. Kalau pengecekan keyboard ini guys bisa dilakukan dari dua step. Yang pertama melalui software dan yang kedua melalui Google. Ya, pakai Google itu bisa. Jadi kita tes dulu untuk pengecekan keyboardnya melalui software. Kita ada software di sini namanya keyboard, pengecekan keyboard, dan langsung kita klik di sini. Oke, ini dia langsung keluar ya, Cincin Keyboard Test. Oke, di sini kita bisa langsung tes guys. Pengecekan keyboardnya kita klik dulu satu persatu dari keyboard sini, kita bisa tes, jadi bisa kelihatan satu-satu. Kalau warnanya tidak berubah berarti keyboardnya ada yang lengket atau ada yang problem. Oke, kalau mau cepatnya gini. Yang dua ini oke. Terus yang dari sini juga dari enter dan S. Oke, ini fungsi
fungsi Alt. Oke, dan yang ini fungsi dari home hidup, backup, backdown, delete, backdownnya juga, backupnya. Nah, kalau insert dia memakai tombol fungsional, jadi harus tekan fungsional dan tekan lagi delete. Oke, fungsi. Dan yang atas ini escape, dari escape F1 sampai F12 kita bisa cek fungsi atau tidak. Oke, ya begini ada fungsi. Dan memang kebetulan laptop yang saya pakai ini laptop yang size-nya 14 inci, jadi tidak ada numlock-nya. Tapi kalau untuk yang ada numlock pasti bisa dicek, atau bisa juga dicek di bagian numlock sini. Ini ada numlock, bisa kita cek juga, tinggal aktifkan numlock-nya saja. Dan kalau print screen-nya ini print screen, kita tes print screen hidup, close break hidup, scroll lock juga hidup. Scroll lock dia harus pakai tombol fungsional juga, tapi saya agak bingung caranya. Tapi dari sini sih sudah bisa kita tes bahwa fungsi dari keyboardnya itu bagus. Dan step yang kedua guys, coba kita tes dari sini ya, dari internet. Kalau dari internet itu kita masuk ke Google. Oke. Google.com. Oke, dari Google ini kita tinggal klik saja tes keyboard. Pilih yang menu paling atas guys, tes keyboard online. Nah, di sini sudah terlihat ya menunya bagaimana. Menunya. Jadi kita tinggal tes saja guys. Tinggal kita tekan satu persatu, dia bakalan kalau dia ya nggak nyala berarti ada yang problem. Oke, kontrol start, alt spasi, mousepad, terus ini terus bawah escape sampai F12. Home, back down, backup, insert, print screen, dan numlock. It's not a game, it's a rich thing. Ya, saya rasa sih sudah semua ya. Fungsional dari seluruh keyboardnya ini sudah semua. Jadi keyboard dalam kondisi bagus, bisa pakai. Dan kita lihat juga di bagian laptopnya juga itu kondisi keyboardnya rata ya, nggak ada yang lembung. Jadi memang fungsinya dia bagus semua. Oke guys, lanjut ke step yang kelima ya. Oke guys, kita lanjut ke step yang kelima ya. Step kelima ini kita bakalan melakukan pengecekan di bagian layar. Untuk pembelian laptop second itu sangat penting sekali pada saat pengecekan bagian layar, karena jika kita tidak teliti bisa jadi nanti layar yang kita beli itu ada bergaris line, ada juga white spot dan dead pixel, dan tentunya itu sangat mengganggu sekali pada saat penggunaan laptop yang akan kita pakai. Walaupun laptop second, tapi minimal kita harus cari ya dengan kondisi layar yang memang sehat dan tidak ada problem. Oke, step yang kelima ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dilakukan melalui software.
Dan yang kedua, kita bisa buka dengan membuka aplikasi YouTube. Oke, dari YouTube bisa dan software bisa. Yang pertama, kita coba buka dulu pengecekannya melalui software. Namanya softwarenya Dead Pixel Tester. Oke, Dead Pixel Tester. Oke, kita cek dulu. Kita sudah masuk ya di Dead Pixel Tester. Nah, di sini tinggal kita rubah-rubah saja dari warna-warnanya semua. Bisa kita lihat dari warna-warnanya. Jadi, ini seperti ini. Bisa terlihat ya semua. Ada problem atau tidak di layar laptop. Oke, biru, hijau. Nah guys, bisa dilihat nih guys. Nah, ini ada problem ya di layarnya. Nah, ini bisa dibilang white spot bagian layar. Oke, coba kita cek warna lain yang kelihatan tidak. Ini warna hitam. Nah, ya di warna merah pun dia terlihat guys. Bisa lihat kan? Nah, itu salah contoh kalau untuk laptop di Windows ya, bisa kita lihat. Nah, ini terlihat jelas sekali guys white spotnya. Nah, ya. Ini warna hijau juga terlihat. Jadi tergantung ya guys ya, tergantung dari pemakai. White spot itu mengganggu atau tidak, itu tergantung dari si pembeli. Karena menurut saya sih untuk white spot hanya sedikit dan masih bisa dipakai, itu is okay, tidak masalah sih sebenarnya. Dan tidak mengganggu juga performa dari laptopnya. Tapi kalau memang mau cari yang betul-betul sehat, ya memang harus teliti dan betul-betul. Jadi intinya laptop ini screennya masih bagus, hanya ada white spotnya sedikit di sini tadi, tapi tidak mengganggu performa. Dan step yang kedua itu bisa kita cek melalui YouTube. Nah, kita buka YouTube dan langsung kita ketik test screen. Oke, setelah test screen, nanti kita pilih yang paling atas. Paling atas ini kita pilih. Nah, bisa kita play. Diusahakan itu layarnya full screen aja. Full screen. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini berubah warna, terlihat kan guys, warna hijau yang terlihat. Oke, ini warna biru. Oke, tes lagi untuk kesehatan baterai. Dan kesehatan baterai ini guys, saya biasa pakai aplikasi yang namanya Bateraimun. Nah, Bateraimun ini bisa nanti di-download, nanti saya kasih juga linknya di kolom keterangan, nanti saya bisa kasih linknya. Nah, untuk Bateraimun ini kita bisa cek di sini, buka aplikasinya, terus klik run. Oke, bukan, klik yang gambar baterai. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, di sini bisa kita lihat. Nah, oke. Desain kapasitinya itu 38.000 mWh dan 500 mAh. Dan setelah dipakai full charge-nya itu 30.825. Dan sekarang kondisinya sudah 22.290. Bisa kita lihat di sini pengurangannya ya, dari 5.000 mAh berkurang jadi 4.000, berarti kan minusnya sekitar 900-an. Dan di sini pemakainya setelah pakai itu 2.933. Kalau menurut saya sih ini masih bagus ya, masih layak pakai. Dan juga kita bisa tes di sini, langsung diarahkan ke gambar baterai, bisa dilihat. Nah, estimasinya dia masih bisa pakai sekitar 3 jam 21 menit, berarti masih layak pakai. Nah, kalau aplikasi baterai sih saya masih belum terlalu familiar, tapi kalau lihat dari Bateraimun dan juga estimasi dari
gambar baterai ini seperti saya lihat sih masih bagus ya baterainya. Dan lanjut lagi ke step yang ketujuh, itu kita harus periksa guys, periksa slot-slot USB yang ada di masing-masing bagian laptop. Slot-slot USB ini, nah slot-slot USB ini guys bisa dicek itu pakai flash disk yang kita bawa, atau kalau memang nggak ada flash disk pakai mouse pun bisa. Jadi harus pakai flash disk atau pakai mouse, dicek semua ya bagian-bagiannya, jadi masih layak pakai atau tidak untuk slot-slot USB-nya, karena nantinya kalian pasti bakalan butuh sekali ya slot-slotnya. Jadi coba kita tes ya untuk slotnya, pakai input yang flash disk, pakai ini aja, mouse aja bisa. Nah, tuh pastikan juga untuk pengecekan di bagian kamera. Oke guys, bagian kamera ini bisa kita klik dari start ini, ketik aja kamera. Nah di sini guys, tuh guys, bisa kelihatan kan guys, berarti kameranya masih bagus dan masih layak pakai. Oke, lanjut ke untuk tes speakernya guys. Buka saja lagu apa gitu, saya takut kena copyright guys, tapi nanti kalian bisa tes aja lah, langsung ke YouTube dan langsung cek fungsi dari speaker, cek dari speakernya sebelah kanan dan sebelah kiri masih bagus atau tidak. Dan terakhir itu kita cek wifi nya, terus cek bluetooth-nya, cek bluetooth, wifi, dan kita ada juga satu aplikasi, itu nama aplikasinya Furmak, tes performa dari grafik cardnya. Bisa kita lihat di sini Furmak. Oke, ini di aplikasinya. Aplikasi ini juga ada di Google ya guys, nanti saya kasih linknya kalau memang mau untuk di download, dan paling gampang untuk di download dan langsung diinstal. Installnya pun sebentar aja, nggak lama kok. Oke, udah selesai aplikasi Furmaknya. Nah, di sini guys kita ada pilihan Furmak ini. Nah, di sini kita bisa tentukan dari resolusi layar kita. Misal layar kita Full HD, terus bisa kita pilih di sini full resolutionnya. Kita cukup pilih aja resolutionnya. Kalau ini kan dia sudah tahu resolution layar kita, terus kita klik full screen, terus kita langsung tes GPU straight. Oke guys, nah ini ya pengecekannya. Lingkarannya lihat, bisa kita lihat di sini. Kalau grafik cardnya yang sudah kena guys, itu dia bakalan patah-patah, tapi ini smooth dia. Nah, di sini guys kan ada estimasinya itu sekitar paling minim 18 menit, maksimal 20 menit, tapi kita nggak usah lama-lama, cukup tes sekitar 2 atau 3 menit aja, 2-3 menit, karena ini aplikasi sangat menguras tenaga dari grafik cardnya. Dan setelah dicek suhunya juga, kita lihat suhunya terus naik. Intinya suhunya jangan sampai naik ke atas terus guys, tapi kalau ini kan masih di atas standar normal. Terus nah, itu aja sih guys pengecekannya untuk aplikasi Furmak. Jadi kalau untuk yang mau beli laptop gaming atau mau beli laptop yang high end, bisa tes dulu pakai aplikasi Furmak. Dan ya itu tadi ya step-stepnya untuk pembelian laptop second. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah support terus channel kita Fadil CR. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau beli laptop second dan bisa untuk langsung dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.